10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwu membuat provokasi antar Kutus Demon dan Lucifer. Setelah itu, Kangwu mengatur agar Guardian membuat pertemuan dunia untuk membahas Kultus Demon. Hingga pada akhirnya, Kangwu bertemu dengan para petinggi dari beberapa negara dan membuat siasat dengan meracuni mereka. Setelah meracuni semua orang di rapat dunia, Kangwu tersenyum. Sebenarnya wine yang kalian minum sudah aku campur dengan racun. Semua yang di sana sontak kaget dan menjatuhkan minumannya. Yulia heran, apa yang kau katakan? Kangwu menjawab, sebenarnya bukan racun, tapi cukup mendekati. Pokoknya mulai sekarang kalau tidak menerima penawar dariku, kalian bakal menggeliat kesakitan dan mati. Semuanya masih santai, kau bercanda Oh Kangwu, masih muda tapi sudah kocak. Kangwu menjentikan jarinya. Tiba-tiba Immanuel Amon tubuhnya bereaksi. Ia kesakitan. Mukanya seperti terkena kutukan. Semua orang mulai panik. Apa yang terjadi padamu? Kangwu, apa kau yang melakukan semua ini? Hentikan sekarang juga. Kangwu kembali menjentikan jarinya dan efek pun menghilang. Kangwu tersenyum. Aku hanya memicu racun yang sudah mengalir di tubuh kalian. Mulai sekarang, seminggu lagi, kalau tidak minum obat dariku, kalian bakal kejang-kejang seperti itu dan mati. Apa semuanya paham? Orang-orang di sana langsung marah. Apa kau sadar dengan siapa kau melakukan ini? Ini kejahatan skala internasional. Apa Guardian menyatakan perang terhadap seluruh dunia? Kangwu menjawab, aku lebih memilih menyelesaikan ini secara damai. Orang-orang terus menggerutu. Kau sudah gila, kau akan membayar mahal untuk ini. Kau akan diadili. Dukungan yang kami janjikan untuk Guardian semuanya akan dicabut. Harapan umat manusia apanya? Kau cuma bajingan gila. Apa jangan-jangan kau mata-mata Kultus Demon? Kangwu mengeluarkan skillnya, Authority of Fear. Kalian terlalu banyak bacot. Semuanya langsung merasa ketakutan yang gila. Jangan lihat ke belakang, pokoknya jangan ke belakang. Sambil tumpang kaki, Kangwu bilang, kalau tak suka, mati saja sekalian. Yulia mencoba tenang. Sepertinya aku salah menilai Kangwu. Kukira kau pria yang benar-benar berjuang demi keadilan dan perdamaian dunia. Dalam hatinya ia heran, kenapa dupa ini tidak berfungsi. Desire of Demon seharusnya bereaksi bagi manusia manapun. Yulia bilang lagi, lalu apa yang mendorong perilaku semua ini? Kangwu menjawab, kalau kau menggoda setidaknya lakukan dengan halus. Kau pikir aku tak sadar aku sedang dimanipulasi? Yulia sontak kaget. Jadi dia sadar dengan dupa ini. Apa dia menekan kursnya hanya dengan kekuatan tekad? Kangwu bilang, kalau kau memang berniat menggoda setidaknya siapkan sup kimchi. Yulia kesal, monster seperti ini ada di Guardian. Apa sekarang aku harus melepaskan demonic energy buat menekannya? Tapi kalau kulakukan, yang lain akan merasakannya juga. Seseorang mencoba menyerang Kangwu. Dasar bajingan, kau akan mati di sini. Kangwu dengan mudah menahannya. Serius kalian ini satu sekolah atau bagaimana? Bisa-bisanya orang dari negara ngomongnya sama semua. Kangwu melemparkan orang tersebut ke meja. Sebenarnya aku tidak berniat sejauh ini dari awal. Apapun keadaannya asal dukungan diberikan aku tak peduli. Pikirkan baik-baik. Aku harus sabar menghadapi bacot kalian. Padahal aku bisa saja bersantai makan enak bersenang-senang. Orang itu kesakitan. Hentikan sekarang juga. Kangwu bilang, semua figuran tidak penting. Kalian tak pantas dapat jatah dialog kebanyakan. 12 chapter bakal terbuang buat ngomong tidak penting. Gara-gara kau 12 chapter tubuh Indah seolah pakai gaun. Jadi tidak digambar sama autor. Orang itu hanya menangis. Yulia tambah panik. Jadi apa yang kamu inginkan dari kami? Kangwu hanya tersenyum. Setelah itu beberapa waktu kemudian, acara perundingan seluruh dunia diselenggarakan.
Amon bicara di depan, membacakan hasil perundingannya. Kalau begitu, dengan suara bulat dari ke-47 negara peserta, kami akan segera bergerak mendukung Guardian secara penuh. Pertama, Perancis akan mengirimkan 30 agen dari unit khusus Napoleon Warhorse. Cina akan mengirimkan Cheon Mujin dan Cheon Soyeon bersama 217 warrior dari Tausan Sword Sekte. Jepang akan mengirimkan Lady Kurosaki Yuri dan seluruh pasukan pengawalnya. Korea akan mengirimkan 13 anggota Red Rose Guild dan Chaeyeonjo dan 2 divisi dari Hwarang Squad. Italia akan memberikan 10 juta euro dan 17 agen dari Special Force Kaiser. Kang Wu yang mendengar itu bilang dalam hati, sampai sejauh ini mereka berkorban demi perdamaian. Pengorbanan seperti ini benar-benar membuatku tersentuh. Amon sambil kesal karena ditekan Kang Wu terus bicara, dan Inggris akan mengirimkan Knight of the Round Table. Kang Wu sok terharu, lihatlah, bahkan yang keracunan pun menangis haru. Setelah itu Gaya berkata di hadapan semuanya, "Terima kasih, sungguh telah mengambil keputusan yang sulit. Aku tidak akan mengucapkan hal sombong seperti aku bertanggung jawab atas setiap prajurit yang kalian kirim. Tapi aku berjanji, tak ada satupun dari mereka akan mati sia-sia. Sekarang dunia berada di ambang kehancuran. Monster masih muncul dari gate. Dan Satan bersama kultus Demon hanya menunggu kesempatan untuk menghancurkan segalanya. Ini adalah pertempuran yang berat, tapi tidak satu tetes darah pun akan tertumpah sia-sia. Kita akan bersinar di berbagai cahaya melawan kegelapan, seperti kunang-kunang yang berkumpul di musim malam. Kita akan mengusir kegelapan tanpa akhir ini." Kang Wu terharu mendengar itu. Gila, pidato yang luar biasa. Memang mantap calon adik ipar ini. Agak sulit dipercaya dia sakit, tapi percaya dirinya luar biasa. Benar-benar beda dengan Sinon yang gak jelas dan pelin-pelan itu. Dari belakang Seol Ah ekspresinya berubah. Kang Wu, wine dan parfum cewek siapa ini? Kamu bisa jelaskan bukan? Setelah acara selesai, Yulia pergi. Ayo ke Bandara Dulles. Dalam hatinya ia bilang, "Oh Kang Wu, pria itu menyimpan sesuatu. Jaringan politik yang susah payah kami bangun untuk memecah Guardian. Hubungan bertahun-tahun yang sudah dibangun semuanya dirampas begitu saja. Dan itu dilakukan dengan trik murahan. Meracuni wine lalu pakai penawarnya untuk memeras lalu manfaatkan para politisi yang ingin terikat dengan Guardian. Aku harus membuat penawarnya sendiri. Cabang Tibet, salah satu dari 5 markas terbesar kami. Aku akan kesana dan mengembangkan penawarnya. Kebetulan aku memang ingin naik juga untuk Pass of Appeal." Di sisi lain, Kang Wu sedang bicara dengan Kurosaki Yuri yang juga adalah Lilith. "Apa benar Anda membiarkannya pergi?" Kang Wu menjawab, "Tidak apa-apa, aku sengaja membiarkannya pergi." Lilith bilang, "Sejak kapan kamu tahu dia bagian dari kultus Demon? Padahal aku tidak merasakan demonik energi darinya. Aku sudah mengscan semua orang sebelum jamuan, tapi tidak merasakan apa-apa." Kang Wu menjawab, "Itu tidak bisa dilihat dari luar. Kultus Demon menyembunyikan demonik energi jauh dalam hati mereka dan sepenuhnya tersegel. Dupa, mereka memakai aroma yang membangkitkan hasrat paksa seperti dorongan naluriah demon. Hanya anggota kultus yang bisa melakukan itu." Kang Wu teringat saat di neraka. Dupa itu aromanya aku takkan keliru. Untuk bertahan di neraka, aku merangkul demonik energi sejak tubuhku mulai berubah menjadi seperti demon. Aku bertahan dari kehancuran, haus darah dan hasrat gila yang membuat semua keinginan menjadi liar. Semua itu untuk bertahan hidup. Lilith lalu heran melihat tangan Kang Wu. "Anda berdarah, biar aku bersihkan." Kang Wu bertanya, "Kau bahkan tidak tanya kenapa?" Lilith menjawab, "Aku bisa menebaknya. Kita tidak perlu mengusir para manusia yang kau racuni. Karena Demon Kingku tidak butuh trik murahan seperti racun." Kang Wu dalam hatinya senang. "Kau memang peka dalam urusan begini, Lilith. Kalau balak yang ditanya bisa sampai muak aku menjelaskannya." Lilith tiba-tiba mengeluarkan tentakelnya, tapi wanita itu benar-benar bodoh. Dia pikir taktik rayuan akan berhasil pada Lord Kang Wu. Dia tak tahu kalau Kang Wu cuma puas denganku.
Kang Wu langsung keringat dingin. Mari kita susun rencana ke depannya, ayo pergi. Lilith menjawab, semuanya akan sesuai kehendak Demon King. Cerita berlanjut di kultus Demon cabang Tibet. Terlihat Yulia sedang melakukan ritual dengan anggota kultus lain. Tidak ada racun, kami sudah melakukan dengan dark magic, normal magic, hingga teknologi medis modern. Tidak ditemukan jejak racun sedikit pun. Yulia heran, apa maksudmu tidak ada racun? Benar, tubuhmu tidak menunjukkan kelainan apapun. Kami bahkan memeriksa kemungkinan infeksi parasit, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Yulia dalam hatinya bingung. Ini tidak mungkin. Aku yakin Kang Wu meracuni wine tersebut. Racun yang katanya akan kami mati dalam waktu 1 minggu tanpa menawarnya. Satu-satunya bukti yang kita punya adalah Immanuel Amon. Dia menggeliat kesakitan dan berteriak. Tapi selain itu tidak ada bukti lagi. Apa karena Amon cuma orang biasa yang lemah? Dia mungkin bisa saja kejang-kejang karena tekanan mana. Lalu kenapa aku langsung percaya kalau itu ada racunnya? Apa karena rasa percaya dirinya yang tidak tergoyahkan? Tatapannya yang tenang dan meyakinkan? Atau klise wine beracun? Yulia bertanya, bagaimana dengan botol yang dibawa pulang? Ini aku menyimpannya. Yulia lalu mencium aroma wine tersebut. Ia menyadari sesuatu. Astaga, ini aroma darah. Sementara itu di markas Guardian, Gaia sedang bicara dengan Kang Wu. Gaia bilang, kita akan mulai persiapan perang. Kang Wu menjawab, benar, karena dukungan dari seluruh negara sudah diamankan. Kini saatnya kita bersiap menghadapi perang habis-habisan melawan kultus Demon. Gaia menjawab, tapi kita masih belum tahu mereka bersembunyi di mana. Kang Wu menggerakkan jarinya dan langsung tahu lokasi mereka dari jejak darahnya yang dimasukkan ke dalam wine. Kita tahu satu lokasi, Tibet, cabang Cina dari kultus Demon tersembunyi, jauh di dalam pegunungan Tibet. Beberapa waktu kemudian, berita besar langsung tersiar. Dunia tergoncang oleh kabar mengejutkan. 47 negara berkumpul dalam pertemuan puncak terbesar sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Amerika. Negara-negara sekutu menyatakan nama mereka The Guardian. 6 tahun lalu saat Great Catalysm, setengah dunia lenyap dalam serbuan monster. Dan bahkan saat pembantaian itu bangsa-bangsa tak pernah bersatu. Namun kini mereka bekerja sama sukarela untuk membentuk Guardian, aliansi pertahanan global Guardian. Diumumkan secara resmi di bawah pimpinan Grace McRabin. Dengan Dragon Sword Kim Sinon ditunjuk sebagai tangan kanan. Keputusan ini memicu kontroversi. Banyak yang berpendapat meskipun namanya sedang naik daun, kekuatannya belum terbukti setara dengan para World Ranker. Perdebatan memuncak saat seorang World Ranker menentangnya dalam duel. Seorang World Ranker bernama Jason Helmet. Namun dalam pertarungan yang disiarkan, Kim Sinon mengalahkan Jason dengan telak. Sejak saat itu namanya menyebar ke seluruh dunia bersama dengan Guardian. Organisasi yang dulunya tersembunyi dan diam-diam melindungi umat manusia akhirnya muncul ke hadapan publik. Terlihat Kang Wu menonton siaran itu bersama Seol Ah. Seol Ah bilang, hebat sekali, semua media sedang membicarakan Sinon dan Guardian. Rasanya dia semakin jauh dari jangkauanku. Kang Wu menjawab, kau juga sekarang bagian dari Guardian, Seol Ah. Kang Wu sejenak berpikir. Player dari seluruh dunia berkumpul di bawah nama Guardian, dibagi dalam unit-unit khusus sesuai kemampuan, dan mulai latihan bersama. Seol Ah ditempatkan langsung di bawah komando Kim Sinon dalam skuad Celestial Wolf Trop. Han, Seol Ah, Taeso, hampir semua orang terdekatku ada di unit yang sama. Nama yang terdengar cringe seperti Celestial Wolf, itu idenya Sinon. Sejak mereka tampil ke publik, mereka berkembang dengan sangat pesat. Sekarang dunia sudah tahu soal Guardian, tak perlu lagi menjadi pasukan rahasia. Echidna kesal melihat beritanya, itu terus setiap hari, anime kesukaanku harus ditunda. Kang Wu bilang, sepertinya seseorang ketagihan anime akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, kau terlihat gelisah, apa yang mengganggumu, Gaia? Gaia kini tinggal bersama mereka. Gaia menjawab,
Bukan apa-apa, hanya saja Grace dan Sinon pasti sangat sibuk. Apa aku pantas hanya melihat semua ini? Kang Wu dalam hatinya bilang, gaya. Setelah upacara peresmian Guardian, kami sengaja menyembunyikan keberadaanku dan Gaya untuk menyembunyikan variabel kekuatan dan Gaya yang merupakan kelemahan terbesar kami. Alasan kami berbeda, tetapi berkat kesibukan semua orang, hidup menjadi lebih tenang. Gaya bilang, ngomong-ngomong Kang Wu, apakah kau sudah menyelidiki kultus Demon cabang Tibet? Kang Wu menjawab, aku sudah mengunjunginya. Aku cuma mengamati dari kejauhan, tapi segalanya memang sebesar yang kita perkirakan. Cuma menghitung para anggota kultus saja, jumlahnya lebih dari 5.000 orang, termasuk demon yang mereka panggil. Jumlahnya lebih tinggi lagi. Sejauh ini itu adalah cabang kultus demon terbesar yang ditemukan. Gaya berkata, jadi ini benar-benar akan jadi perang besar dan kau bilang tidak akan langsung berdiri di garis depan. Kang Wu berkata, aku akan berpartisipasi tapi tidak di garis depan. Mungkin terdengar dingin, tapi ini perlu. Kang Wu dalam hatinya berpikir, memang kalau aku turun langsung, kemenangan akan lebih mudah dan jumlah korban dari Guardian akan menurun drastis. Kang Wu berkata, Gaya, saat berbicara dengan para politisi, kau juga merasakannya bukan? Tidak adanya ketegangan saat kultus Demon disebut. Hal sama juga terjadi ketika banyak player yang baru bergabung dengan Guardian. Karena kemenangan-kemenangan kita, mereka menganggap remeh kultus. Para player itu belum pernah berdarah dalam pertempuran, belum pernah merasakan ketakutan sejati terhadap kultus. Kalau dibiarkan, kelengahan ini akan menghancurkan mereka. Mereka harus memahami berapa kuat dan menakutkannya para demon itu, meski itu harus dibayar dengan darah. Gaya sedikit kecewa mendengar itu. Kang Wu beranjak dan bilang, tentu saja, aku tidak memiliki jalur ini cuma untuk memberi mereka pelajaran. Kita tidak tahu apa yang akan muncul berikutnya dan tidak ada jaminan aku bisa menanganinya seorang diri. Para player harus menjadi lebih kuat untuk menjaga perdamaian yang rapuh ini. Dalam hatinya Kang Wu bilang, untuk menghadapi Archduke of Hell, aku butuh setidaknya 30 petarung sekelas World Ranker. Itu pun cuma batas minimum untuk bisa melukai seorang Archduke. Kang Wu bilang, Gaya, dulu kau pernah berkata bahwa darah yang kita tuangkan akan bersinar sebagai cahaya dalam kegelapan. Perang ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kata-katamu benar. Dua bulan kemudian, player gabungan dunia dalam naungan Guardian menyerang markas kultus Demon di Tibet. Kang Wu melihat dari kejauhan. Dua player maju dengan sembrono. $5.000 untuk setiap anggota kultus Demon yang dihabisi. Apa tidak terlalu kecil? Tapi bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Pasukan Demon juga bermunculan. Akhirnya ada hiburan setelah terkurung di tempat membosankan seperti ini. Gaya bersama Kang Wu terus memperhatikan situasi. Benar, serangan terhadap kultus Demon cabang Tibet dilancarkan oleh Guardian yang sudah menyelesaikan pelatihan dasar. 10.000 player di seluruh dunia, semuanya berada di atas Awakening ke-7. Elit di antara para elit. Mana mungkin aku hanya bisa menonton saja. Authority of Predation. Kang Wu tersenyum. Semuanya bertarunglah lewat pengorbanan. Guardian akan semakin kuat demi masa depan yang lebih cerah. Diam-diam Kang Wu menyerap demon yang sudah mati. Threat Soul Devourer aktif. Path of Abyss sedikit terbuka. Kang Wu berkata, umat manusia akan melangkah satu langkah lebih maju. Gaya. Kang Wu tahan tawa. Tenang, tahan, jangan sampai ketawa. Lihatlah gaya para player berjuang mati-matian melawan demon. Sungguh sakit hatiku teriris melihat perjuangan mereka. Kang Wu terus menyerap mayat demon. Threat Soul Devourer aktif. Path of Abyss sedikit terbuka. Kang Wu senang kegirangan. Sungguh hingga aku meneteskan air mata. Kang Wu terus menerima banyak penambahan status. Ia senang bukan main. Air mataku tak berhenti mengalir. Hingga kemudian di dalam peperangan, para player yang awalnya meremehkan kini mendadak ketakutan. Tidak mungkin, ku dengar mereka bajingan yang tidak bisa melawan Guardian. Kenapa ada demon sekuat itu?
Demon di hadapannya berkata, "Kalian berani mengira kalau kami lemah? Mati saja sana." Tapi satu tebasan pedang mengalahkan demon tersebut. Dua player heran, Dragon Sword. Jadi kehebatannya bukan cuma keberuntungan belaka. Kemudian Sinon marah padanya. "Enyahlah, aku yakin sudah bilang untuk tidak melawan demon tanpa perintah. Kalau kalian tak bisa mengikuti arahan sederhana seperti itu, berarti kalian memang tak berguna. Begitu kau kembali, keluarlah dari Guardian." Dalam hatinya player itu panik. Kalau aku dikeluarkan, aku harus mengembalikan semua uang tambahan yang kudapatkan atas nama Guardian. Mereka lalu memohon, "Tolong beri kami kesempatan lagi. Aku tak menyangka kalau demon akan sekuat itu." Kangwu yang melihat itu sejenak berpikir, karena Sinon semuanya berjalan dengan lurus. Umat manusia telah berubah menjadi bunga kaca yang lemah. Tapi mereka masih belum bisa mengatasi rasa takut akan hari itu. Dalam perang, Sinon berkata, "Semuanya tetaplah dekat dengan pemimpin skuad kalian. Kalian harus melawan demon dengan formasi skuad." Kangwu dalam hatinya bilang, "Ia menangani lebih baik dari yang aku kira. Aku kira Sinon akan bersimpati dengan orang-orang bodoh itu." Gaya bilang, Sinon bawa mereka dengan baik. Dalam hatinya Kangwu berpikir, bagus, perang ini adalah semacam pemurnian untuk memilih mereka yang bisa merasakan ketakutan terhadap kekuatan demon, namun tetap mampu mengatasi dan bertahan sampai akhir. Sekarang tujuan menanamkan kesadaran pada para player telah tercapai. Kangwu bilang, "Aku tahu apa yang terjadi, tetap sulit kalau hanya menonton saja." Gaya bilang, "Mau kemana kau, Kangwu?" Kangwu berkata, "Aku mau keluar dan menjernihkan pikiran dulu." Diam-diam Kangwu melakukan rencana lain. Kalau sudah siap lanjutkan sesuai rencana, ia melakukan komunikasi dengan Balak. "Apa yang harus kita lakukan kepada para pemuja demon yang tersisa?" Kangwu menjawab, "Kenapa masih menanyakan hal yang sudah jelas untuk kejahatan? Balas dengan ucapan yang lebih besar." 4 bawahannya siap melakukan aksi untuk niat membunuh. Balas dengan niat membunuh yang lebih besar. Singkirkan semuanya. Sementara itu di dalam gua di Tibet, Yulia sedang melakukan ritual Zazas Nasartada Zazas. Yulia berpikir, sudah tak ada lagi cara lain. Ia teringat percakapannya dengan anggota kultus lain. Mustahil para guardian menyerang, bahkan seharusnya tidak bisa menembus pintu masuknya. Yulia melihat 4 demon yang menyerang lebih dalam. Itu Balak. Bukankah dia mati saat melawan Guardian? Aku juga tak tahu anak kecil dan skeleton itu. Tapi siapapun yang bisa manipulasi energi demonik seperti itu, jelas bukan bagian dari Guardian. Tapi kenapa harus sekarang ketika bersamaan dengan serangan Guardian? Yulia memberi perintah, panggil kembali pasukan yang ditempatkan di luar. Saat ini markas sedang diserang. Yulia berpikir keras, bahkan dengan kekuatan penuh cabang Tibet belum bisa mengalahkan Balak. Kami harus minta bantuan dari cabang lain. Dengan bola komunikasi Yulia menghubungi cabang lain. "Ini Yulia Vilkopa, cabang Tibet sedang diserang. Kami minta bantuan." Orang kultus menjawab, "Bantuan? Jangan konyol, di sini juga sedang diserang Lucifer." Yulia tambah panik. Lucifer? Apa 4 orang itu juga familiar Lucifer? Yulia bertanya, "Bukankah Lucifer sedang terikat dengan perang? Apa kalian melakukan sesuatu?" Orang kultus menjawab, "Kami tidak melakukan apapun. Mereka tiba-tiba membuka gate dan menyerang kami." Yulia kembali berpikir, jika bukan karena dipancing lalu apa? Satu-satunya alasan Lucifer menyerang kultus demon adalah karena root of evil yang kami miliki. Karena itu sudah tidak ada negosiasi lagi dengan Lucifer. Mulai dari sini adalah perang besar. Di dalam sana Yulia terus melakukan ritual. Sebuah energi meluap. Yulia heran. Energi demoniknya mengamuk tak terkendali. Normalnya aku tidak perlu bertaruh kepada sesuatu yang berbahaya seperti ini, tapi tidak ada jalan lain. Ia terus merapalkan mantra, Jajas Natasada Jajas.
Satu-satunya hal yang penting adalah membangkitkan makhluk hidup di hadapanku. Begitu aku berhasil, semua masalah akan terpecahkan. Pest of Flame. Hingga pada akhirnya, sosok demon berhasil dibangkitkan keluar dari neraka. Yulia ekspresinya langsung berubah. Wahai Archduke of Great Amon, terlihat sosok demon berkepala babi. Apostle of Evil Yulia memberi hormat kepada Sang Agung. Demon itu heran. Wihihi, kenapa kau bangun sebelum waktu yang ditentukan? Yulia berkata, tolong ampuni saya Pest of Fire. Summoningnya belum sempurna, namun serangan dari luar tak bisa kami tangani. Amon bilang, jadi intinya kamu membangunkanku dengan paksa. Serangannya langsung mendarat di tubuh Yulia. Tubuh Yulia langsung terbakar. Dasar manusia sialan, apa kau sadar baru menyanyiakan root yang telah aku serap selama 100 tahun? Kau mengubah kesabaran penantianku menjadi debu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena sepertinya Satan masih menyukaimu. Yulia dilemparnya. Tunggu, sepertinya kau sedang tidak bisa menjawab. Terserahlah, akan kulihat sendiri apa yang di sana. Amon meninggalkan Yulia yang tergeletak. Tunggu, apa aku bunuh saja dia? Lupakan. Tidak ada gunanya bertarung dengan Satan si gila itu hanya demi satu manusia. Tapi karena telah terbangun setelah sekian lama, mungkin aku akan melakukan sedikit peregangan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.